pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang PJJ hari ini, ya, yaitu membahas LKPD sesi 1 berkaitan dengan modul pembelajaran jarak jauh ini. Kita mulai dengan KD, ya. KD yang akan kita bahas adalah teks diskusi. Apa saja sebetulnya yang harus kalian pahami dengan teks diskusi? Nah, selama kalian belajar di rumah, tentu kalian sudah sering kali kan mendengar bagaimana berdiskusi, bagaimana berpendapat, baik itu melalui siaran langsung dengan WA atau bisa juga kalian menggunakan Google Classroom. Baiklah, kita mulai dengan penyajian teks diskusi, ya. Di sini temanya tentang menyajikan teks diskusi berdasarkan struktur teks. Lalu menyajikannya teks diskusi menggunakan kaidah kebahasaan teks diskusi. Untuk itu, mari kita perhatikan dulu, ya. Nah, ini kita sudah berada di kelas 9A. Kemudian ini peserta didiknya 9A. Kemudian ini ada materi, ya. Nah, petunjuk pengerjaan, maka kalian harus membaca materi. Materi apa saja yang ada dalam buku paket dan LKPD dengan cermat. Kerjakan setiap pertanyaan dengan cermat. Baiklah, kita melihat ringkasan. Nah, ini ringkasan materi 1. Ya, kita mulai dengan langkah. Langkah-langkah menulis teks diskusi ini apa saja? 1. Memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Kemudian menentukan tujuan teks diskusi. Lalu kalian untuk mengerjakan itu semua butuh data. Maka kumpulkanlah data untuk mendukung argumen dari dua sudut pandang yang berbeda. Menyusun kerangka tulisan. Dan yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Baiklah, ini lembaran penugasannya. Tentukan sebuah topik yang bisa dijadikan bahan untuk diskusi. Lalu sajikan topik tersebut ke dalam sebuah teks diskusi dengan memperhatikan struktur. Apa saja? Mulai dari adanya pendahuluan, lalu ada gagasan utama, lalu ada gagasan utama itu yang berkaitan dengan yang pro. Ada juga gagasan utama yang berkaitan dengan yang kontra. Setiap diskusi otomatis bahwa ini akan mengajukan pro dan kontra ini sebagai bahan untuk diskusi. Di antaranya, kita juga harus bisa mengambil kesimpulan dari unsur-unsur tadi itu yang sudah kalian perhatikan, apa yang kontra, mana yang pro. Nah, lalu dibuatlah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Ya, tentu kalian tahu kalau namanya menulis atau berbicara, otomatis kalian harus berkaitan dengan kaidah, ya, ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk menyusun sebuah langkah, baik itu bentuk tulisan maupun teks atau pembicaraan secara langsung, ya. Jadi kurang lebih ini LKPD yang harus kalian perhatikan. Silahkan nanti kalian coba untuk mulai dari langkah menulis teks diskusi. Apa saja kalian tentukan. Nah, bagaimana topik yang menarik untuk sebuah teks diskusi? Tentu kalian harus mencari ada yang pro dan kontra atau dua pendapat yang berbeda atau mungkin berseberangan agar
diskusi itu bisa lancar, bisa hidup ya. Jadi tidak perlu lagi kalian harus masing-masing diminta pendapat, malah semuanya pada diam. Jadi diskusinya tidak berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu maka kalian siapkan mana yang pro dan mana yang kontra. Dari keduanya barulah kalian nanti mencoba mengkolaborasi ya, menggabungkan apa saja yang kontra, apa saja yang pro, nanti kalian buat kesimpulannya. Dari hasil diskusi itu, maka nah inilah yang perlu dengan pembahasan dan pengembangan kerangka. Jadi kurang lebih gambaran teks diskusi itu meliputi hal-hal yang perlu kalian telaah, baik itu secara materi ya, atau topik, atau misalnya secara menentukan tujuan. Jadi kita tujuannya untuk apa? Untuk teks diskusi ini. Jadi harus tahu. Nah, baru setelah kalian menentukan topik, kemudian tujuan, maka kalian kumpulkan data. Ya, data kalian yang mendukung otomatis. Tadi kan sudah disinggung bagaimana yang pro dan kontra. Nah, itu kalian kumpulkan, kolaborasikan, jadilah sebuah teks diskusi. Untuk itu, silahkan nanti kalian coba mengembangkan kerangka karangannya. Jadi, kalian harus cari. Silahkan ya, dicari di rumah, siapkan buku-bukunya, kamu cari mana hal-hal yang menarik untuk bahan diskusi. Apa saja topik yang bisa dijadikan bahan diskusi. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa Ibu jelaskan. Silakan kalian coba dan silakan kalian kerjakan. Kalau ada hal yang masih belum paham, silakan kalian tanyakan. Baik itu melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Ya, sementara itu saja dulu penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak, salam sehat selalu untuk kalian.